saya sering mengatakan salah satu ukuran kesuksesan kepemimpinan sebuah partai politik itu adalah menang di pemilu. Ya. Nah, buat Golkar, alhamdulillah kalau kita runut dari periode ke periode ya, ini kan tahun 2024 itu rebound, ya, Oh, 2024 tuh rebound. rebound. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo teman-teman warahmatullahi. semuanya, selamat datang di podcast Kabar Golkar bersama saya Majid Siregar. Saat ini kita kedatangan tamu Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Nah, Abang ini adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar serta sekarang sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ya Bang ya. Ya. Nah, selamat datang Bang. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, senang bisa diundang Kabar Golkar di podcast ya, Podcast Kabar Golkar. podcast Kabar Golkar. Iya. Oke Bang. Nah, sekarang kita akan banyak bertanya terkait dengan tadi bidang-bidang Abang di DPP serta di DPR Bang. Nah, pertanyaan pertama Bang. Saat ini kan ketum nih target kursi DPR harus meningkat ya Bang ya. Abang selaku bidang pemenangan pemilu di Sumatera itu gimana Bang? Sekarang langkah-langkahnya, konsolidasinya, boleh ceritakan Bang? Iya, tentu sebetulnya di setiap periode kepemimpinan partai politik itu harus mempunyai target ya, Ya. harus memiliki cita-cita untuk terus meningkatkan hasil dari pemilu. Karena saya sering mengatakan salah satu ukuran kesuksesan kepemimpinan sebuah partai politik itu adalah menang di pemilu, ya, atau terjadi peningkatan perolehan suara dan perolehan kursi. Itu sebetulnya tujuan dari sebuah kepengurusan kepemimpinan sebuah partai politik. Jadi 5 tahun itu tujuan akhirnya adalah menang atau berprestasi di pemilu. Pileg Nah, ya Bang atau apa? ya, ukurannya tuh pileg Pileg. biasanya, ya, Oke, oke, pileg. oke. Jadi sejauh mana kita berperang aktif. Jadi kan karena sebetulnya partai politik itu eh, suara yang akan eh, mewakilinya dalam sebuah periode pemerintahan itu kan di DPR sebetulnya. Ya. Ya. Jadi semakin banyak kursinya, maka suara itu akan makin bunyi kan kira-kira gitu. Nah, buat Golkar, alhamdulillah kalau kita runut dari periode ke periode ya, ini kan tahun 2024 itu rebound, ya, Oh, 2024 tuh rebound. rebound. Jadi kita selama ini terakhir kita menang itu tertinggi 126 kursi tahun 2004. 2004. Nah, setelah 2004 itu terus kita decline terus. Nah, sampai terakhir tahun pemilu 2019 itu kita memperoleh suara 85 kursi. Nah, 85 jadi kursi. 2024 ini kita rebound nambah 17 kursi. Oke. Nah, tentu ini tantangan sendiri di periode ini. Jadi artinya karena 2019 ke 2024 itu rebound, maka kita minimal harus bisa bertahan ya, jangan turun lagi gitu ya. Nah, maka kita harus mempunyai strategi yang tepat. Nah, kebetulan waktu periode 2019-24 itu saya juga yang nangani pemenangan pemilu ini, ya. Jadi sebetulnya tentu basis penetapan strategi dan taktiknya itu bisa kita pinjam 2019 ke 24. Walaupun perlu juga banyak ada engineering ya, karena menghadapi setiap pertarungan, jangankan 5 tahunan, ya, pertarungan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu juga nggak boleh sama tuh strateginya, ya, karena dinamikanya kan terus berkembang ya. Makanya kemudian kita harus, tapi sebagai basis untuk mengembangkan strategi berikutnya, apa yang kita pernah terapkan di tahun 2024 itu bisa jadi dasar saja. Nah, oleh karena itu khusus untuk di Sumatera, pertama ya kita harus bisa mempertahankan kursi yang ada di Sumatera karena termasuk di tahun 2004 itu
penambahan jumlah yang cukup signifikan itu ada di wilayah Sumatera, gitu ya. Misalnya ambil contoh di Sumatera Utara kita naik 100%, jadi 4 kursi jadi 8 kursi, ya. Nah, jadi kita memang eh, harus menjaga ini. Karena kalau tadi Ketua Umum bisa menargetkan terjadi penambahan kursi, maka kemudian yang ada kita pertahankan, nah kemudian kita mencari cara baru untuk bisa nambah kursi di setiap dapil. Itu dasar utamanya. Nah, yang kedua, memang ngurusin partai ini harus ada pakem-pakem yang kita nggak boleh lewatkan gitu ya. Satu misalnya, bagaimana kita mengelola partai ini? Saya sering mengatakan, kalau kita ingin menjaga kebesaran partai dan kemudian partai tetap semua eksis, ada 3 sebetulnya yang harus kita pegang gitu ya. Pertama, taat sama aturan. Ya. Taat sama aturan ini adalah kita sebetulnya sudah punya aturan lengkap. Saya kira Partai Golkar satu-satunya yang dari awal, karena memang sekarang sebagai partai tertua ya, yang memang aturannya cukup lengkap, ya. Eh, kita tidak hanya punya sekedar dengan ADRT saja, tapi kita punya macam-macam mantra itu ya. Ada doktrin karya kekaryaan, terus kemudian ada panca bakti gitu. Kemudian sampai diturunkan dengan adanya juklak, tuknis, PO, juklak dan juknis segala macam. Nah, jadi yang membuat kita punya potensi untuk selalu eksis dan besar, kalau kita committed, kita konsisten, taat kepada aturan yang kita buat. Jadi sebetulnya Munas yang setiap 5 tahun kita laksanakan itu kan untuk menegaskan apa yang menjadi komitmen kita setidaknya 5 tahun ke depan. Nah, jadi selama kita tidak komit, tidak menjalankan, itu berarti kan kita mengingkari apa yang jadi kesepakatan kita. Itu sudah tanda-tanda tidak baik buat partai. Jadi harus satu, taat sama aturan. Yang kedua, patuh sama pimpinan. Patuh pimpinan. Ya, kita ini ada mekanisme juga yang mengatur kapan ada pemilihan ketua umum, kapan pemilihan ada ketua, sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Ya kan? Nah, itu ada mekanismenya semua. Jadi kalau tadi semua kita sudah sepakati siapa yang jadi pemimpin kita, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan itu dibantu oleh kepengurusan yang sudah ditetapkan juga di dalam musyawarah-musyawarah yang kita lakukan itu, ya maka kita harus patuh. Nah, selama kepemimpinan itu taat sama aturan organisasi. Oke. Gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya partai ini harus diurus. Gitu. Karena kadang-kadang juga ada kita diberi amanah ya, dikasih tugas ngurusin partai tapi partai nggak kita urus. Itu tanda-tanda kita tidak akan bisa melanjutkan kepemimpinan yang baik dalam satu periode kalau partai ini nggak diurus. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu, untuk ngurusin partai politik untuk supaya mencapai tadi itu langkah pertama dan tidak boleh selesai itu adalah konsolidasi organisasi. Ya, konsolidasi organisasi ini nggak boleh berhenti. Ya, konsolidasi organisasi ini bukan hanya sekedar konsolidasi organisasi secara formal. Ya, iya di awal periode itu biasanya ada terjadi konsolidasi formal. Ada Munas, ada Musda provinsi, kabupaten kota, dan segala macam. Nah, ini dan kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi non formal. Ya, itu bagaimana kita membangun jaringan setelah memang struktur formal kita terbentuk, ya kan? Karena kita untuk menang di pemilu itu kita tidak hanya bergantung pada kekuatan formal struktur organisasi partai, tapi kan kita juga membutuhkan dukungan publik. Nah, jaringan dukungan publik ini yang harus kita bentuk melalui konsolidasi non informal tadi itu. Nah, tapi lagi-lagi logikanya kita tidak mungkin ya bisa membangun jaringan secara informal itu kalau nggak formalnya selesaikan dulu. Ibaratnya kalau bilang anak muda sekarang, ya lo ngapain lobby gua, urusan lo aja nggak pernah lo beresin, kira-kira begitu kan. Nah, jadi
konsolidasi formal tuh penting. Makanya di dalam ADART kita itu sebetulnya atau dalam putusan Munas itu udah diatur ketat. 3 bulan setelah Munas itu Musda provinsi. 3 bulan setelah provinsi itu Musda kabupaten kota. 3 bulan setelahnya adalah kecamatan. 1 tahun persis setelah Munas harusnya sudah selesai semua konsolidasi tingkat desa dan kelurahan. Baru nanti masuk tahun kedua bisa ke dusun untuk Kokar atau sekarang kita punya BSNPG, ya, Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Nah, itu yang harus apa namanya? Itu fondasi dasarnya. Nah, baru dengan begitu kita baru bisa menyusun strategi membangun kekuatan elektoral. Membangun elektoral ini itu yang tadi hasilnya nanti suara dan kursi, ya. Nah, untuk menang itu tadi, kita harus punya 2 kekuatan juga. Ya. Satu, kekuatan institusional yang tadi dibentuk oleh konsolidasi formal tadi itu. Yang kedua adalah kekuatan individual. Nah, ini yang kita sebut sebagai fungsionaris. Ya. Nah, selama ini Golkar bisa sampai sejauh ini eksis selalu menjadi pemenang, terutama di 32 tahun kemarin di Orde Baru, dan sampai sekarang kita sekali menang dan tidak pernah keluar dari 2 besar, itu ya. Karena kekuatan kita ada di 2 ini, ya kan? Institusional dan individual, yang kita sebut sebagai fungsionaris. Nah, fungsionaris ini nanti diorientasikan bisa di dalam berbagai posisi, ya. Bisa dia jadi fungsionaris yang kita orientasikan untuk menjadi calon anggota DPR, bisa juga fungsionaris yang kita yang orientasikan untuk calon kepala daerah atau untuk posisi-posisi yang lain, gitu. Nah, tetapi sebetulnya esensi dari fungsionaris ini adalah untuk membantu kerja-kerja partai, baik mulai dari konsolidasi maupun juga kerjaan pemenangan elektoral itu tadi, elektoral partai. Nah, makanya nanti, dan ini pengalaman yang kemarin juga, kita harus dari jauh-jauh hari sudah menetapkan, ya, setelah selesai konsolidasi formal ini, kita harus sudah mulai masuk. Makanya saya sudah diskusi sama Ketua Umum, mungkin di akhir tahun ini kita sudah mulai menyusun fungsionaris itu. Nah, ini yang tadi saya sebut salah satu perubahan strategi. Kalau di periode yang lalu, itu kita menetapkan fungsionaris itu 2 tahun sebelum pemilu. Ya. Nah, saya diskusi sama teman-teman pemenangan pemilu, termasuk Ketua Umum, kita bilang kita nggak bisa lagi ngulangin yang tahun lalu. Walaupun periode yang lalu sukses. Ya, kita mengalami peningkatan jumlah suara dan nambah kursi 17. Tapi sekarang ini saya katakan tadi, strategi itu nggak boleh sama dalam pemilu. Harus kita terus kembangkan gitu ya, karena situasi yang kita hadapi juga dinamis. Nah, makanya saya sudah sampaikan juga kepada jajaran, terutama teman-teman yang anggota DPR yang mau lagi jadi anggota DPR. Nah, mereka akan kita tetapkan sebagai fungsionaris mungkin di akhir tahun ini, sehingga kerjanya mereka nanti sudah bukan hanya kerja setahun 2 tahun, tapi kerjanya sudah 3 tahunan ya untuk mempersiapkan tadi itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nanti kita harus juga punya strategi yang tepat untuk menempatkan para fungsionaris ini, ya, the right man on the right place gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan ya, menempatkan orang di tempat yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan. Nah, pada akhirnya itu akan memperlemah kerja partai, karena kalau udah orang nggak suka, orang nggak berkenan dan segala macam itu nanti susah diajak kerja tuh kan, kira-kira gitu. Nah, yang keempat adalah, nah tentu semuanya kita harus tadi, kalau itu semuanya berdasarkan aturan, sudah berdasarkan keputusan pimpinan kita, nah kita ini harus semuanya ikut ikhlas bekerja. Nah, itu yang kemarin, jadi misalnya ya, dalam penyusunan daftar caleg nanti, kan itu udah proses mulai dari fungsionaris, kemudian jadi bakal calon anggota legislatif, kemudian menjadi calon anggota legislatif.
Nah, ini ada proses-proses yang eh, semuanya disusun berdasarkan strategi dan taktik yang tepat, ya. Jadi kenapa misalnya periode yang lalu dan ini periode lalu 2 tahun sebelumnya dan sekarang kita buat lebih cepat lagi, ya, supaya memang dari awal kita sudah bisa melakukan talent scouting, ya, kita sudah bisa memetakan siapa yang punya kekuatan, di mana relevansinya dengan daerah yang memang dia akan menjadi lebih kuat penempatannya, gitu ya. Karena kalau misalnya dari awal tidak dilakukan seperti itu, kita nanti akan juga berdebat, ya. Kenapa orang ini ditempatkan di sini? Jadi pengalaman saya nih ya, dalam beberapa periode itu, kita akan susah pada saat kita menetapkan daftar calon dan nomor urutnya itu, karena kita tidak punya reasoning yang kuat. Kenapa orang itu ditempatkan di situ? Kenapa kita tidak punya reasoning yang kuat? Karena kita tidak punya rekaman apa yang sudah dilakukan sehingga orang itu dimasukkan di situ misalnya. Nah, tapi kalau dari awal kita lihat 3 tahun kerja, kita kasih penugasan. Fungsionaris itu nanti kita kasih penugasan. Nah, kalau memang dia kerja serius berdasarkan tugas yang kita lakukan, ya itu sebagai ujian pertama bahwa dia memang siap ditempatkan sebagai bakal calon atau calon anggota DPR misalnya. Nah, dan di situ juga yang kedua nanti dia bisa petakan, dia bisa ukur tuh, wah saya ditugasi misalnya di level ini, kayaknya nggak sanggup, saya turun di level berikutnya aja lah. Nah, jadi semuanya punya rekaman. Yang ketiga, ini menghindari calon drop-dropan. Nah, ini yang biasanya dari dulu ribut nih. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pada saat menetapkan ada drop, entah kita nggak kenal dari mana, tiba-tiba turun dari langit, dia nomor 1 gitu misalnya. Gitu. Nah, itu kemarin berhasil, di periode yang lalu berhasil kita, kita buat tidak terjadi, karena tadi semuanya berdasarkan rekam jejak. Jadi yang namanya fungsionaris itu silakan aja, mau dia anak pejabat, anak rakyat kebiasaan, anak ya biasa, kemudian mau aktivis, mau orang kaya, mau pengusaha, mau pejabat segala macam, dia statusnya sama, namanya fungsionaris. Nah, karena statusnya sama, oke, startnya dari tempat yang sama, tujuannya sama, oke, sama-sama. Kalau misalnya lomba lari, ya sama. Anda pakai baju mewah, mau pakai baju biasa segala macam, startnya sama. Nah, di sana kita lihat, Anda mau pakai baju indah tapi nggak punya kemampuan, ya kita dengan mohon maaf, ya kita debt gitu. Ya, ya. Tapi kalau Anda pakai baju biasa, Anda punya kemampuan untuk membangun elektoral buat partai, ya itu kita tempatkan, Bang. Nah, itu sebetulnya strategi tadi. Itu namanya strategi darat. Oke, itu masih darat ya, Bang? Darat. Yang kedua ada strategi udara. Hmm. Nah, apalagi sekarang nih, Oh ya iya, kan? Kalian dulu nggak punya podcast, sekarang punya podcast, benar. ya kan? Dulu kita nggak punya media sosial, kita sekarang punya media sosial, ya. Dulu kita berpikir dengan sendiri, sekarang ada artificial intelligence gitu loh. Nah, itu kan instrumen untuk membantu kita, ya, membantu opini, citra, gitu ya, sisi baik, gitu. Terus kemudian untuk mengcounter hal-hal yang tidak baik, yang negatif, gitu loh. Nah, jadi ini juga nggak bisa diabaikan. Jadi baik secara institusional, ya, maupun secara individual, kader atau pimpinan partai, ini nggak boleh lagi mengabaikan yang namanya strategi serangan udara, ya. Eh, Pertandingan atau pertarungan 5 tahun yang lalu atau 2024 dengan 2019 itu penempatan soal strategi udara ini bisa berbeda. Ya, saya ngikutin betul 2014, 2019, 2024 gitu ya. Nah, dulu mungkin orang di 2009, 2014 itu memang lebih mengandalkan strategi darat, Darat. ya kan? Dibandingkan dengan strategi udara.
Karena memang waktu itu akses ke informasi itu mungkin masih terbatas gitu. Tapi di 2019 tambah lagi 24 ya, itu sudah mulai agak berimbang gitu. Ya. Mungkin ada orang yang memang masih mengandalkan strategi darat saja ya. Tapi di 2009 dugaan saya ya kalau 2029, Bang. 2009 ya eh, itu kita tidak boleh sama sekali mengabaikan atau lagi mengatakan udah saya darat aja, udara nggak ada. Ah, itu bisa celaka ya. Oke. Apalagi pengalaman terakhir-terakhir ini kan kita bisa saksikan tuh ketua umum bagaimana tadi istilahnya ketua umum tuh jadi bubur kan katanya. Iya, tapi sekarang kayaknya udah disenangi anak-anak, Iya, Bang. iya artinya kan ada strategi udara yang Iya, iya, memang iya, iya. secara serius Digarap. digarap. Kita bisa tadi gunanya kan tadi untuk membangun opini, membangun citra secara positif, tapi juga sebagai counter kado hal-hal yang tidak baik dan negatif. Dan itu bisa kita lihat contoh nih ketua umum kita bisa membalikkan Hmm. itu kan. Nah, jadi artinya strategi udara itu penting. Nah, dan sekali lagi saya katakan strategi udara itu nggak hanya dikerjakan oleh institusi, tapi harus dikerjakan oleh nanti para si fungsionaris ini. Jadi nggak boleh lagi sekarang ada di antara kita kader, pimpinan partai, anggota DPR, fungsionaris yang anti, ya, atau ngumpet, ya, dari apa namanya eh, hiruk pikuk virtual atau apa namanya udara-udara ini, Iya, gitu. percakapan di dunia maya. Nah, di rumah ya, nggak bisa lagi dihindari, karena itu akan kalau kalau tidak kita aware, ya kita bisa diserang dari sana, Benar, kira-kira gitu. benar, benar. Oke, Bang, tadi menarik tuh, Bang, soal ketum. Kan saat ini ketum Golkar ini sangat populer ya, Bang, ya. Memang di awal-awal Itu rezeki terlihat, anak soleh namanya. iya, terlihat terbuli, tapi ini berbalik. Saya lihat bahkan di kampung-kampung, di pasar malam tuh ada yang jual khusus baju beliau tuh Ya, untuk anak kecil, ya. MBG. Itu kira-kira dari sisi elektoral nanti pemenangan itu gimana, Bang, menurut Abang? Ya itu tadi saya katakan, ya itu rezeki anak soleh ya, Rezeki anak gitu soleh. loh. Nah, artinya tugas partai sekarang ya, itu untuk bisa apa namanya mengkapitalisasi Oke. ya, mengkapitalisasi sisi positif ketua umum kita ya. Jadi ini kan sebetulnya dalam organisasi, dalam institusi kita ini kan ada institusi-institusi dalam institusi. Ketua umum itu kan institusi sendiri Mm-mm. sebetulnya, ya kan? Institusi sub institusi dari institusi besar yang namanya DPP atau Partai Golkar gitu. Nah, kalau salah satu institusi kita ini sekarang nilainya positif, ya, maka ini harus dikapitalisasi untuk kepentingan institusi besar, gitu loh. Jadi ini yang menurut saya ya kita punya MPO, terus kemudian tadi itu institusi dan individu-individu itu bisa bagaimana dalam tanda petik mengkapitalisasi ya eh, nilai positif yang sudah dihasilkan oleh institusi ketua umum kita ini gitu untuk kemudian menjadi ya kita buat efek bola salju yang juga nanti punya nilai positif buat partai gitu. Hmm. Ini yang sekarang harus merupakan strategi ke depan yang harus kita bangun. Baik. Oke, Bang. Tadi Abang sebut konsolidasi secara institusional dan tidak lupa tuh bahwa penempatan seseorang di sebuah dapil misalnya itu sangat penting. Menurut Abang nih, secara pengalaman Abang selama ini, ciri-ciri yang orang yang kira-kira ditempatin terus akan menang tuh gimana sih, Bang? Ya pertama tadi itu apa namanya orang yang atau kader yang sungguh-sungguh ya, Hmm. sungguh-sungguh punya niat eh, untuk membantu partai eh, untuk lebih maju gitu. Yang kedua, dia bisa apa namanya ya, eh, merelevansikan ya kepentingan partai dengan kepentingan dirinya gitu. Nah, ini kadang-kadang ini yang susah kan. Artinya gini, ya orang kan bilang ya udahlah tugas saya menangkan partai aja, nanti saya belakangan aja. Ah itu. Ada yang juga menonjolkan, yang penting saya, kalau karena nggak penting. Ah itu nggak boleh.
Tapi yang kita butuhkan adalah mencari kader-kader yang bisa merelevansikan, mensinergikan agenda dirinya sebagai seorang kader dengan agenda partai. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nanti kita ukur. Kan ada orang punya niat, punya rencana, punya strategi gitu ya. Tapi dalam operasionalisasinya kurang tepat. Oke. Nah, itu kan bisa kita lihat tadi. Kalau kita punya waktu, itulah tugas partai. Tugas pemenangan pemilu, ya kan? Begitu tetapkan sebagai seorang fungsionaris, dikasih tugas, dia punya rencana untuk melaksanakan tugas itu. Dia susun renstranya, tentu renstra umumnya dari kita, ya kan? Kemudian dia bekerja. Nah, itu kan bisa kita lihat. Oh, ternyata rencana yang dia susun kurang tepat, ya kan? Atau kurang diterima gitu. Nah, nanti ada evaluasi tuh. Kita evaluasi. Nah, kalau masih dalam evaluasi itu kemudian dia perbaiki belum tepat juga, maka berarti dia nggak cocok di situ. Di tempat yang kita tugaskan itu. Nah, tinggal pilihannya turun level, jadi pendekatan vertikal atau horizontal, ya kan? Kalau vertikal berarti turun level. Yang tadinya orientasinya DPR RI, mungkin DPR provinsi. Atau ini turun kabupaten kota. Atau horizontal, pindah dapil. Gitu. Nah, jadi itu harus sudah dipersiapkan dari awal, dari jauh-jauh hari. Makanya saya bilang sama teman-teman yang baru, yang muda-muda ya gitu ya. Saya bilang kalau kalian mau jadi anggota DPR, jangan besok mau susun anggota DPR baru nentuin dapil, nggak bisa, ya kan? Mending urungkan niatnya, itu berarti niatnya kurang sungguh-sungguh. Saya bilang waktu itu pertengahan 2026 kalian sudah harus memastikan mau ambil di level mana dan mau di dapil mana. Kalau lewat pertengahan bulan tahun 2026 belum menemukan atau masih ragu-ragu atau malah mau cari-cari, mending urungkan niat, persiapkan periode berikutnya saja. Daripada kalah nanti. Daripada, berarti dia menentukan tadi tuh, menentukan agenda untuk dirinya saja, itu belum bisa. Bagaimana merelevansikan atau mensinergikan dengan agenda partai. Oke. Nah, itu yang sebetulnya harus ini. Jadi masih ada waktu, kemudian masih ada kesempatan belajar dan segala macam. Itu yang nah, sehingga nanti di situ kita bisa tahu. Itu yang saya katakan tadi, kita bisa men-talent scouting. Oh, ini orang di ini untuk mencari the right man on the right place itu tadi. Oke, Bang, kita akan ke Badan Legislasi nih Bang. Kita tahu sekarang banyak banget putusan-putusan MK terkait dengan pemilu ke depan Bang. Terkait parliamentary threshold, presidential threshold. Nah itu gimana Bang tanggapan di DPR Bang sejauh ini? Ya, saya ini termasuk orang yang orang bilang mungkin cerewet ya. Rewel gitu bicara tentang soal undang-undang pemilu karena saya sudah bicara soal ini 7-8 tahun yang lalu ya. Saya udah mengusulkan supaya undang-undang ini disempurnakan. Waktu itu kenapa 7-8 tahun yang lalu saya waktu itu masih jadi ketua Komisi 2. Saya ajak teman-teman Komisi 2, apa sih sebetulnya legacy yang kita bisa buat sebagai komisi yang membidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Waktu itu kita sudah melewati masa reformasi 21 tahun ya, dari 98 ke tahun 2019-2020 ya. Nah, kan biasanya siklus perubahan mendasar sebuah komunitas besar itu 20 tahunan ya. Nah, makanya kita sebetulnya waktu itu adalah momentum untuk merumuskan, ya dimulai dengan evaluasi ya, mengevaluasi dan kemudian merumuskan ulang bangunan demokrasi kita, gitu ya, yang tentu masih belum sempurna, gitu ya. Nah, apa salah satu indikator sehingga kita bisa sebut kurang sempurna, belum sempurna, ya. Ya, kita masih satu yang paling kasat mata adalah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan soal undang-undang pemilu. Satu. Yang kedua,
kita juga tidak bisa menutup mata ya bahwa ya pemilu kita yang merupakan bagian dan sekaligus indikator pembangunan demokrasi kita masih ada kelemahan-kelemahannya. Contoh misalnya sampai sekarang ada isu soal soal apa namanya pemilu kita yang mahal, kemudian yang masih banyak praktek moral hazard pemilunya, money politics, vote buying dan segala macam gitu ya. Nah itu kan indikator-indikator memang sistem pemilu dan demokrasi kita masih perlu ada penyempurnaan gitu. Nah dan ternyata selama 5 tahun kemarin nggak terjadi itu perubahan itu. Nah masuk periode yang ini dari awal periode juga saya termasuk yang menyuarakan harus dibicarakan lagi itu penyempurnaan undang-undang pemilu. Kenapa? Karena saya melihat momentum yang terbaik untuk membahas undang-undang pemilu itu adalah pada saat setelah pemilu selesai. Ya, jadi di awal periode pemerintahan. Sehingga kita membicarakan sesuatu yang kita akan laksanakan kira-kira 4-5 tahun yang akan Jadi datang. ada persiapan untuk Ada berbagai persiapan. pihak. Dan itu juga termasuk interestnya kita masing-masing itu sudah mulai ya agak reda lah. Iya, Ya. iya, iya. Dan kemudian kan kita baru selesaikan pemilu yang sebelumnya. Jadi kita masih fresh dalam ingatan kita tentang pelaksanaan pemilu yang kemarin kira-kira apa yang kurang, apa segala macam gitu. Nah, ditambah lagi tadi itu banyaknya sekali sekarang putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada ratusan orang mengajukan judicial review dan sekarang ada 21, 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan kita merevisi undang-undang pemilu itu. Ya. Nah, jadi sebetulnya sifatnya sudah urgent. Ya. Makanya saya sampai sekarang terus berjuang meminta kepada kita semua, termasuk kami yang ada di DPR, pemerintah, ya ayolah segera mulai kita buka pembahasan tentang revisi undang-undang ini. Karena semakin lama nggak dibahas, ya eh, satu waktunya semakin sempit, Oh iya. ya kan? Ini sudah di pertengahan 2026, ya. Kalau menurut aturan yang undang-undang yang berlaku sekarang, bulan depan itu sudah harus ada pembentukan pansel, pemilihan penyelenggara pemilu. Nah, harusnya kan semua tahapan pemilu atau pra-tahapannya itu sudah dilakukan setelah undang-undang ini udah settle. Kalaupun mau dirubah ya udah dirubah gitu. Ya, kan agak ya tidak ideal kalau misalnya pemilihannya pakai undang-undang yang lama, nanti di tengah jalan pas undang-undang baru kita sesuaikan lagi itu kan ya apa ya? Yang menurut saya pekerjaan yang ya apa ya nggak apa ya? Ya prosesnya lucu aja gitu. Ya. Ini kan satu ya. Ya. Satu rangkaian. Masa undang-undangnya dipakai ada undang lama separuh, undang-undang baru yang kan gitu kan nggak bagus kan. Harusnya kan Full gitu ya Bang. ya tahapan itu idealnya dimulai setelah kalau kita sepakat undang-undang dirubah, ya kita pakai undang-undang yang dirubah. Kecuali kalau kita nggak sepakat memakai undang-undang yang dirubah, pakai yang lama gitu. Tapi pakai yang lama udah nggak mungkin lagi karena sudah ada 20-an putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dirubah gitu. Kalau nggak kan kita melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita semua ya elit-elit partai politik gitu ya, termasuk ketua umum kita sebenarnya sudah berapa kali ikut juga mendorong supaya ini bisa segera dibahas. Baik. Oke Bang. Tentunya Abang tadi juga sudah mengafirmasi 2029 itu kita makin digital gitu ya Bang. Kita tahu juga nanti demografi pemilihnya banyak Gen Z, Gen Alpha. Nah itu gimana Bang? Strategi nih khususnya Partai Golkar untuk merangkul mereka sebagai partai tertua. Iya, satu saya kira kan kita udah ketemu clue-nya ya, dan udah dapat setidaknya sudah mulai dapat benefit ya dengan Mas Bahlil ganteng ini, ya kan? Kita bisa lihat tuh sekarang anak-anak kecil, anak-anak remaja gitu sudah mulai. Itu salah satu menurut saya yang menjadi modal dasar kita untuk melakukan pendekatan
kepada generasi muda, ya kan? Jadi artinya eh, kita sudah dapat eh, entry point-nya. Nah, tinggal kita kembangkan lagi nih eh, supaya bagaimana makin lama ini makin membuka, ya, membuka. Nah, saya kira dengan modal yang tadi dimiliki, ya, figurnya Pak Bahlil, kemudian kita bisa apa namanya ya, mengengineer dengan lagu-lagu tadi seperti MBG dan segala macam itu juga harus diikuti dengan bagaimana ada program-program yang tidak berhenti, yang itu bisa menyentuh eh, apa interestnya anak-anak muda, Oke. ya, need-nya anak-anak muda, gitu ya. Apa sih sebetulnya kebutuhan mereka, ya. Nah, jadi isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu yang menyentuh, yang kemudian bisa membuat mereka merasa Golkar ini hadir bersama mereka, itu yang harus kita kemudian explore lebih jauh, ya. Nah, mumpung kita udah punya modal masuk nih, ya, ke generasi yang berikutnya. Jadi artinya gini, kalau tadi eh, selama ini Golkar disebut the old party style gitu, ya kan? Ini kan lompatannya udah jauh, ya, dengan apa blessing yang kita dapatkan dari case-nya Ketua Umum ini kan kita udah loncat jauh turun ke anak-anak kecil nih, Iya, jauh banget. ya kan? Nah, ini Anak kan kecil, tinggal keponakan kita, saya apa lagunya, Pak? lah makanya, ini kan kita tinggal naikin aja nih, ya kan? Yang susah tuh kan turun dari bawah sampai ke Oh bawah tuh iya, kan benar. nembusnya kan, Benar. gitu loh. Nah, sekarang kita udah masuk set, gitu ya, tinggal, gitu. Nah, ini yang tadi Iya, saya iya, katakan iya, harus iya. dieksplor. Kita udah ketemu nih maunya anak-anak kecil. Nah, Karena kalau kita anak-anak tahu, orang tuanya tahu. orang tahu, dan kita tinggal menambah energi lagi Iya, iya, untuk iya. mengetahui apa maunya generasi di atasnya, adik-adik anak-anak ini. Iya, iya, iya. Generasi yang remaja, generasi yang ini SD kan, SMP, SMA, sampai yang anak-anak mahasiswa dan pemuda. Iya, menarik, menarik. Oke. Saat ini Bang di Badan Legislasi sendiri ada nggak prioritas RUU yang lagi dibahas dan kayaknya ini masyarakat nunggu-nunggu itu tuh. Ya, sebenarnya kami di Badan Legislasi itu ada eh, pemikiran baru, ya. Hmm, Jadi dulu kami waktu pertama kali saya bersama teman-teman pimpinan Balik itu ditetapkan sebagai pimpinan Badan Legislasi, kita review semua pembahasan undang-undang di periode-periode sebelumnya. Nah, pembahasan undang-undang di DPR itu kan selalu pakai melalui prolegnas namanya, pintunya prolegnas. Jadi tidak ada undang-undang yang ujuk-ujuk masuk kalau nggak disusun di dalam prolegnas dulu. Program legislasi nasional namanya. Nah, pembahasan prolegnas ini 5 tahun sekali di awal periode, dan kemudian di setiap tahun nanti diupdate. Mana undang-undang yang tahun ini harus selesai. Nah, selama ini presentasinya itu terlalu kecil. Jadi misalnya contoh periode yang lalu, itu susun dalam prolegnasnya ada sekitar 200-300-an. Ya, tapi yang jadi undang-undang cuma 30-an. Jadi kan jomplang nih. Nah, kemarin kita sudah rubah di dalam prolegnas itu bukan lagi hanya menyusun daftar keinginan, tapi menyusun daftar kebutuhan. Kebutuhan undang-undang apa saja sih yang diperlukan Indonesia, yang dibutuhkan Indonesia 5 tahun ke depan ini. Baru kita breakdown nanti setahunnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi pegangan kita dalam periode sekarang ini di Badan Legislasi Nasional. Dan so far sejauh ini berjalan baik. Nah, sekarang ada undang-undang dan berdasarkan pendekatan itu, ada undang-undang yang selama ini misalnya mangkrak 20 tahunan, 12 tahun, itu udah kita selesaikan. Contoh misalnya salah satunya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. oke. Itu kemarin mangkrak 22 tahun, kita udah selesaikan. Sekarang kita sedang menyelesaikan undang-undang masyarakat hukum adat yang sudah sekitar 12-an tahunan
ya, mangkrak juga. Ini udah kita mulai bahas, mudah-mudahan selesai. Nah, ada undang-undang yang lain, misalnya sekarang kan lagi ramai juga kita bagaimana supaya Bapak Ibu apa namanya pekerja transportasi online Mm-mm. ya yang disebut apa namanya ojol apa segala Ojol. macam itu kan ini kan mencuat ketika tahun lalu kan Ya, ada peristiwa di DPR yang ya. ya kita semua prihatin ada seorang apa namanya pekerja eh, Gojek itu yang meninggal gitu. Nah setelah itu kita akan berupaya untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada mereka ini. Nah sekarang kita juga sedang menyusun undang-undang tentang itu, ya pengaturan yang lebih fair gitu, yang lebih melindungi Bapak Ibu sekitar pekerja transportasi online itu. Kemudian ada undang-undang tentang apa namanya pekerja migran, ya eh, perlindungan pekerja migran Indonesia. Ini sebenarnya sudah kita selesaikan setahun yang lalu, tinggal menunggu eh, surprise dan dim dari pemerintah. Kenapa ini penting? Karena terakhir-terakhir ini juga kan makin banyak kasus-kasus yang kita lihat para warga negara kita di luar negeri, ya. Ada kemarin yang diduga meninggal, kemudian ada yang kena pukul yang di Malaysia Oh dan iya, segala iya, macam iya. itu kan. Nah, jadi membuat undang-undang ini semakin penting untuk ini. Termasuk sekarang kita mau juga dorong kembali undang-undang revisi atau penyempurnaan tentang undang-undang tindak pidana penjualan orang (TPPO). Nah, ini juga banyak nih sekarang di masyarakat kita yang ya pergi secara unprosedural, terutama di Kamboja banyaknya. Nah, sampai sana jadi scammer-scammer, kemudian ada pulang yang tinggal jenazah, bahkan jenazahnya dalamnya udah nggak ada lagi, ya Diambil organnya. organ-organnya gitu. Nah ini kan menurut saya persoalan yang semakin lama semakin menuntut kita harus punya regulasi yang lebih kuat gitu. Dan banyak lagi, terutama soal-soal ekonomi ya. Kita sekarang sedang juga menyusun undang-undang tentang komoditi strategis, apalagi Pak Prabowo kemarin mendorong supaya adanya bursa komoditi. Gitu. Eh, ya banyak lain lah Baik, baik. undang-undang yang kita merasakan penting dan butuh buat mempercepat eh, penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan kita. Oke. Oke Bang Doli, terima kasih. Ini kita sudah di akhir segmen. Boleh Oke. Bang, closing statement-nya untuk anak muda menghadapi pemilu 2029. Ya buat anak-anak muda, yang pertama buka telinga, buka mata, pasang telinga, Ya. ya. Ikuti terus perkembangan bangsa dan negara, terutama perkembangan politik. Jangan apatis dan alergi politik, karena begitu kita semua apatis dan alergi secara politik, maka nasib bangsa ini ditentukan oleh orang lain, bukan kita. Gitu. Dan kemudian cintai terus Indonesia dan berpikir keras untuk selalu memberikan kontribusi terbaik buat bangsa dan negara kita. Oke, terima kasih Bang Doli sudah hadir di podcast Kabar Golkar. Cukup Sama-sama. sekian podcast Kabar Golkar kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.